Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, cedera olahraga seperti kaki terkilir atau kram otot kerap terjadi saat beraktivitas fisik. Namun banyak orang belum mengetahui cara penanganan yang tepat, termasuk penggunaan terapi dingin atau terapi panas. Simak informasi berikut ini. Saat mengalami cedera olahraga, seperti otot tegang atau ligamen tertarik, penanganan yang cepat dan tepat dapat mempercepat proses pemulihan. Terapi dingin direkomendasikan untuk cedera yang baru terjadi dalam 0 hingga 7 hari pertama. Terapi ini membantu mengurangi peradangan, pembengkakan, dan rasa sakit dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Sementara itu, terapi panas digunakan untuk cedera yang telah memasuki fase pemulihan. Terapi ini membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga mempercepat perbaikan jaringan otot yang cedera. Menurut Dr. Husnul Mubarak, SPKFR NMK FEMG, Kepala Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Fakultas Kedokteran Unhas, pemilihan terapi ini harus diperhatikan dengan seksama. Itu sederhana. Nah, ketika proses inflamasi atau proses radang masih terjadi, maka jawabannya adalah kompres dingin. Nah, kompres dingin. Terkait dengan hari itu tadi, 0 sampai 7 hari, tapi bisa saja sampai 9 hari, bisa saja bahkan sampai 2 minggu, bisa saja. Ya. Nah, ketika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda radang, mungkin di minggu ketiga amannya, itu sudah bisa dilakukan kompres hangat. Ya. Mulai dari minggu kedua, ya, seterusnya itu kalau ada cedera akut yang masih membuat rasa nyeri, itu bisa dikompres hangat. Dr. Husnul juga menjelaskan, baik terapi dingin maupun terapi panas harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh berlebihan. Terapi dingin sebaiknya dilakukan selama 10 hingga 15 menit untuk mencegah risiko kerusakan jaringan. Sedangkan terapi panas maksimal 30 menit untuk menghindari peradangan lanjutan. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat melakukan penanganan yang tepat untuk mempercepat proses penyembuhan cedera olahraga. Feni Septianis Moel, Unhas TV. Pemirsa, persoalan hak cipta kembali menjadi sorotan setelah pengadilan memutuskan Agnes Mo harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Apa sebenarnya hak cipta dan merek itu dan bagaimana perlindungannya dalam hukum Indonesia? Berikut informasinya. Hak cipta dan merek memiliki kedudukan hukum yang berbeda, namun sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis sejak karya terwujud dalam bentuk yang nyata. Di sisi lain, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, huruf, warna, atau kombinasinya yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan. Dr. Winner Sitorus, akademisi hukum hak kekayaan intelektual, menjelaskan perbedaan antara hak cipta dan merek, di mana hak cipta terkait kreasi, sementara merek merupakan tanda pembeda. Jadi kalau hak cipta itu kan terkait dengan kreasi, ya, karya cipta yang berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, ya, sastra dan seni. Nah itu dulu objeknya ya. Nah itu nanti kita bisa lihat sebagai suatu ciptaan. Ya. Nah sementara kalau merek itu intinya itu adalah tanda pembeda. Ya, tanda pembeda itu banyak bentuknya, ya, dalam bentuk grafis yang diwujudkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membedakan antara barang dan jasa yang satu dengan barang dan jasa yang lain. Nah, sini kita bisa lihat bedanya ya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek dapat berupa logo, nama, huruf,
warna, hingga kombinasi unsur visual dan audio. Kurangnya pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual sering menyebabkan sengketa hukum. Kasus seperti yang dialami Agnes Mo menunjukkan bahwa hak cipta dapat menjadi dasar untuk menuntut kompensasi jika ada pelanggaran. Dosen hukum hak kekayaan intelektual Unhas ini juga menjelaskan mengapa pelaku usaha harus memahami perlindungan merek secara hukum. Nah, sementara kalau merek itu sendiri ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di sini diberikan pengertian bahwa merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, bisa juga suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ini beda ya. Nah, jadi kalau merek itu ya terkait dengan perdagangan barang dan jasa. Tanda pembedanya apa? Ada logo, ada gambar, ada kata, huruf dan sebagainya. Sementara ciptaan itu sendiri ya kreasi. Oleh karena itu, Dr. Winer menegaskan, para kreator dan pelaku usaha sebaiknya memahami aturan hukum tentang hak cipta dan merek untuk melindungi karya dan bisnis mereka dari masalah hukum di masa depan. Andi Putri Najwa, Unas TV. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyambut kedatangan mahasiswa dari Universitas Malaya yang melakukan student inbound di kampus UB. Selama di Fakultas Hukum, mereka akan membahas mengenai penerapan hukum Islam keluarga yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara serumpun yang mayoritas beragama Islam, kajian hukum keluarga Islam menjadi hal penting bagi kemajuan kajian hukum Islam di kedua negara. Sejumlah mahasiswa hukum Universitas Malaya Malaysia bersama dengan dosen pendamping berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mereka akan melakukan student inbound bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Kampus Biru. Menariknya, pada student inbound kali ini, kedua fakultas hukum ini akan membahas mengenai hukum Islam keluarga yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto, mengatakan bahwa kajian hukum Islam ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Sebagai negara serumpun, terdapat banyak nilai sosial dan tradisi yang tidak berbeda di Indonesia dan Malaysia. Namun dalam aspek hukum memiliki kondisi yang tidak sama. Ya, ini pertama kami bersyukur karena dari Universitas Malaya, khususnya di Fakulti Pengkajian Islam, datang ke kita dalam rangka untuk perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukumnya adalah perbandingan hukum keluarga. Nah, dalam hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi mahasiswa khususnya di kita untuk bisa memahami bagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia. Demikian pula berbalikan bagi yang Malaysia ini juga penting mereka memahami perkembangannya hukum Islam di Indonesia untuk keluarga. Jadi kan ini akarnya kan sama, kita sama-sama Islam, Muslim. Nah, kemudian perkembangan kan sangat dipengaruhi oleh suatu situasi dan kondisi nasional masing-masing negara. Nah, bagaimana faktor-faktor pengaruh itu mempengaruhi hukum keluarga. Inilah yang penting untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa, sehingga nanti waktu bekerja mereka pun punya perspektif global soal hukum dan khususnya hukum Islam. Melalui kegiatan ini, Aan berharap kajian hukum Islam berkaitan dengan keluarga akan semakin berkembang dan maju. Para mahasiswa memiliki wawasan yang semakin luas serta mampu membangun relasi global sejak saat ini. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.